melaksanakan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman kepada rekan guru di SMP Negeri 5 Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Baiklah, sebelum saya memulai acara, pertama saya mengucapkan puji beserta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat kudrah dan iradah kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat berbahagia ini guna pelaksanaan kegiatan diseminasi merupakan salah satu tugas dalam pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4 bersama saya Nasriah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 5 Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Sama-sama sambil kita berdoa dengan surat Al-Fatihah. Baiklah, saya lanjutkan kegiatannya, yaitu saya ulang kembali judulnya, yaitu kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman kepada rekan guru di SMP Negeri 5 Perlak, Kabupaten Aceh Timur pada materi budaya positif. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin sedikit meminta pendapat dari Bapak Ibu. Mungkin budaya positif ini tidak asing lagi ya di kegiatan kita sehari-hari. Ada yang bisa memberikan pendapat apa itu budaya positif, ataupun contohnya atau pelaksanaannya dalam kegiatan kita di sekolah bersama peserta didik. Bapak Ibu, pendapatnya kegiatan positif, budaya positif yang kita lakukan. Tulizana, silakan dijelaskan. Kalau menurut saya pribadi, disiplin positif. Disiplin positif itu tindakan atau perbuatan. Menurut saya budaya positif tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang memberikan dampak yang baik untuk diri sendiri dan orang lain. Misalnya datang tepat waktu, pulangnya juga tepat waktu. Kemudian melaksanakan tugas kalau sebagai guru sebagaimana mestinya. Demikian juga untuk anak-anak melaksanakan tugasnya sebagai siswa sebagaimana mestinya. Belajar, saatnya belajar, saatnya bermain, ya bermain. Mungkin demikian. Benar sekali pendapat dari Ibu. Mungkin ada pendapat dari guru yang lain? Ya, sangat bagus dari pendapatnya. Bu Hayati, silakan dari Bu Hayati mengenai budaya positif. Kalau menurut saya budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dapat dilakukan agar murid lebih menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, benar sekali. Kepada Bapak Ibu yang lain bagaimana? Sudah sepaham mungkin ya? Iya. Jadi budaya positif ini merupakan nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan dalam keseharian kita di lingkungan sekolah yang berpihak kepada murid, ya, yang menciptakan nanti sesuai dengan kebutuhan murid kita, sehingga murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, sopan, santun, bertanggung jawab, mandiri dan kreatif. Jadi budaya positif ini adalah nanti untuk membentuk karakter peserta didik kita menjadi lebih baik. Jadi dengan kita lakukan itu dengan kegiatan-kegiatan positif, ya. Misalnya kita sebagai guru tidak memberi ancaman, ya, atau hukuman kepada peserta didik kita dalam saat penerapan disiplin, sehingga nanti dia akan menumbuhkan karakter baik di kehidupannya kelak. Terima kasih tadi Bapak Ibu telah memberi pendapat. Ini kegiatan kita di modul budaya positif, yaitu konsep inti budaya positif. Di sini nanti saya akan memaparkan, yaitu merupakan paradigma pembelajaran, disiplin positif, motivasi perilaku manusia,
5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah, kita awali dengan paradigma perubahan belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan setiap tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan dilaksanakan model pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik atau keunikan peserta didik, baik dari segi kesiapan belajarnya, minat dan gaya belajarnya, sehingga peserta didik bisa berkembang sesuai potensi, bakat, dan minatnya. Jadi dalam kita pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini, kita ini kan sudah masuk ke kurikulum kita, ya. Jadi pembelajaran kita ini sudah berdiferensiasi, artinya kita memberikan pembelajaran kepada anak didik kita itu sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di sini kita tidak memberikan pembelajaran yang sama seluruh murid, ya. Jadi harus kita lihat sisi dari murid, baik dari kesiapannya, minat, bakat, dan gaya belajarnya. Jadi seorang guru di sini harus menumbuhkan, menciptakan pembelajaran yang menumbuhkan bakat, minat peserta didik. Jadi pembelajaran paradigma baru ini pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi guru diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau student center, bukan lagi teacher center. Jadi pembelajaran student center di sini yang aktif itu peserta didiknya. Jadi bukan hanya guru yang berdiri di depan menjelaskan ceramah memberikan materi pembelajaran. Jadi di sini kita berikan kepada peserta didik untuk menggali potensi yang dimilikinya. Jadi seorang guru di sini dituntut untuk dia lebih kreatif dalam pelaksanaan pembelajaran agar apa? Menumbuhkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi kalau dalam lingkungan belajar kita tidak menciptakan pembelajaran yang menarik, ya, jadi potensi yang dimiliki peserta didik itu tidak muncul. Jadi hanya melempem kemudian disebut, ya, karena dia merasa bosan di kelas. Kenapa? Pembelajarannya diberikan begitu saja, saya ceramah saja, ya. Kemudian guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kalau dia guru satu-satunya sumber belajar, kan anak-anak di depan, kita di sini berdiri terus, ya, ceramah. Tapi bagaimana guru dia membaur dengan peserta didiknya di kelas? Mungkin dalam bentuk pembelajaran bisa jadi pakai kelompok, ya, praktek begitu, ya. Jadi guru di sini berperan sebagai fasilitator dalam mengelola dan mengatur proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan bermakna bagi peserta didik. Jadi yang kita munculkan di sini adalah pembelajaran bermakna yang memberikan perubahan kepada diri peserta didik. Jadi kurikulum Merdeka merupakan paradigma baru dalam pendidikan yang menekankan pada pengembangan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Jadi kita ciptakan pembelajaran dengan memunculkan kreativitas siswa. Jadi kita membuat pembelajaran sebisa mungkin kreativitas dari siswa itu muncul. Jadi kita guru dituntut harus menguasai model dan metode pembelajaran yang bisa mengeluarkan potensi peserta didik. Jadi di sini peserta didik itu dalam belajar dia menggali apa yang dimiliki, potensi yang dimilikinya. Jadi pembelajaran itu harus diciptakan sebaik mungkin, semenarik mungkin, sesuai mungkin dengan materi yang akan kita sampaikan ke peserta didik. Yang dalam penyampaian materi nanti siswa nanti dituntut dia, ya, bisa menciptakan pembelajaran yang kolaborasi. Seperti misalnya belajar kelompok, karena dalam pembelajaran kelompok banyak sekali ilmu-ilmu didapatkan oleh peserta didik untuk kedepannya. Misalnya dia belajar komunikasi, ya, belajar dia menghargai kawannya, dia di situ belajar untuk menahan ego mungkin, ya. Kemudian dia bisa menghargai kawannya saat presentasi, bisa melatih dia berkomunikasi, bisa dilatih kepemimpinannya, keberaniannya dalam saat pembelajaran di kelas. Pembelajaran paradigma baru
kurikulum mereka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kita lihat ya pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada profil pelajar Pancasila. 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di situ ada bergotong royong. Kemudian ada bergotong royong, kolaboratif, kebinekaan global. Jadi karakter-karakter ini bagaimana bisa dalam pembelajaran bisa kita terapkan dalam diri peserta didik agar muncul profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita terapkan, yaitu dengan kurikulum Merdeka. Jadi di awal kita sudah membahas tadi disiplin positif di kelas itu dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi dengan kita menerapkan nilai-nilai baik kepada peserta didik, nilai-nilai ini akan bertanam kemudian akan membudaya. Jadi sifat kita tanam akan terbiasa kemudian menjadi membudaya. Nah, kita lihat di sini disiplin positif ya. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif atau apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri dan apa kaitannya nilai-nilai kebajikan? Perlu kita ketahui disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini kita menanamkan disiplin kepada anak dia supaya lebih menyadari kebutuhan disiplin itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif lebih ke arah disiplin diri dalam melakukan segala tindakan ya. Jadi setiap dia melakukan tindakan, dia itu mengarah pada disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi anak-anak dalam kesehariannya, dia itu dalam menerapkan disiplin diri itu lebih dari motivasi internal, motivasi yang muncul dari dirinya, bukan karena dipaksa. Misalnya kita kasih contoh. Murid dia sadar ke sekolah, yakin ke sekolah bukan karena dipaksa orang tuanya, bukan karena dia mendapat dukungan dari guru. Kalau dia masih seperti itu, berarti itu bukan muncul dari motivasi internalnya, tapi dia motivasi eksternal. Ya. Nanti kita lihat di sini bagaimana disiplin yang telah diterapkan oleh peserta didik kita. Apakah dia internal atau eksternal, jadi apakah muncul dari dalam atau dari luar diri dia sendiri. Disiplin dapat diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia sesuai dengan terjadi dan bermakna. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip nilai mulia dianut oleh seseorang. Menamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang sudah dipercaya secara umum di seluruh dunia, bahwa nilai-nilai ini bagus. Misalnya saling percaya, saling menghormati, bertanggung jawab. Nilai-nilai ini sudah tumbuh ya. Dari kalau kita orang Indonesia ini sudah membudaya, sudah tumbuh dari semenjak nenek moyang kita sudah ada ini. Kemudian di zaman sekarang ya kita lihat ini agak menurun nilai-nilai. Jadi bagaimana nilai-nilai ini kita tanamkan lagi kepada peserta didik kita dalam proses pembelajaran untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, jadi perilaku kita di sini sebagai pendidik. Jadi kita diharapkan guru ini dapat memberi contoh, ya, menjadi contoh teladan kepada peserta didik kita. Jadi jangan kita hanya mengharapkan peserta didik itu bersikap baik, sementara guru tidak bisa memberi contoh yang baik. Jadi guru di sini menjadi contoh yang baik
apapun perilaku kita yang kita tunjukkan kepada peserta didik kita itu menjadi contoh panutan kepada peserta didik. Jangan kita menuntut peserta didik kita datang lebih awal ke sekolah sementara kita telat dari ke sekolah. Jadi itu salah satu contoh yang menanamkan budaya disiplin yang tidak baik. Jadi di sini diharapkan guru menjadi contoh untuk peserta didik di sekolah. Jadi bukan hanya di sekolah, mungkin ya kita menjadi contoh di lingkungan sekolah atau di masyarakat. Ini ada nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan ini diyakini sudah ada menurut Ibu Bimarius program PDP. Sikap mandiri di sini tumbuh dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus ya terbentuk pada anak didik kita. Ya. Nilai-nilai kebajikan ini akan membawa peserta didik kita nanti untuk tumbuh dia menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab untuk kedepannya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kegiatan berikutnya itu motivasi perilaku manusia. Jadi manusia ini melakukan atau berperilaku itu ada dua motivasi yang mendorongnya. Pertama ada motivasi eksternal, kemudian ada motivasi internal. Jadi apapun yang kita lakukan, perilaku kita, inilah dua motivasi ini yang mendorong. Pertama motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku kita tunjukkan di sini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah mendasarinya itu motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi peserta didik melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan imbalan atau hadiah mungkin dari gurunya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi di sini kalau peserta didik berperilaku menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri, ini merupakan motivasi internal. Jadi dia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi dia berperilaku menunjukkan nilai-nilai kebajikan berarti dia telah menghargai diri sendiri. Jadi apapun yang dilakukannya itu adalah motivasi internal. Jadi motivasi ini nanti yang kita temukan kepada peserta didik. Jadi dengan motivasi internal ini peserta didik sudah menunjukkan dia berperilaku baik. Jadi perilaku ini baik tidak baik, yang kita anggap baik tidak baik, tidak sesuai dengan nilai kebajikan ini adalah dia ada mendorongnya dan ada penyebabnya. Nah di sini nanti kita sebagai guru harus mencari tahu ya setiap perilaku yang muncul dari peserta didik kita, apakah dia berperilaku baik ataupun tidak baik. Jadi semua perilaku yang mendasari dia berbuat sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Di sini ada seperti motivasi perilaku ya. Sebagai seorang guru, Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Di sini motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda saat Anda belajar tepat waktu? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Ini merupakan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi ini motivasi ini muncul tadi secara eksternal ya. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi. Atau Anda berperilaku seperti itu ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti ini masih motivasi eksternal. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, di sini dia menghargai nilai-nilai diri sendiri. Di sini akan muncul nilai-nilai kebajikan. Jadi saat kita menjadi seorang pendidik, dalam pelaksanaan kegiatan kita itu lebih baik kita ya seharusnya itu muncul dari nilai-nilai dari diri sendiri, bukan karena kita ke sekolah karena takut dari sekolah, bukan karena kita
muncul dari diri sendiri ini akan membuka nilai-nilai kebajikan bukan hanya pada kita tapi juga efeknya untuk murid-murid yang ada di sekolah kita. Jadi dengan suasana, jadi kita sendiri kan guru dituntut untuk mengajar secara ikhlas ya. Ini lebih dari ke nilai-nilai diri sendiri. Jadi sekarang coba kita renungkan manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau ketiga-tiganya. Mungkin kadang-kadang ada waktu motivasi dan yang satu ya, kedua ataupun yang ketiga, ataupun secara bersamaan itu dua motivasi itu muncul memperkuat dari perilaku kita. Ada juga motivasi perilaku. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat atau tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ini kalau kita jawab diri sendiri sehingga kita nanti tahu posisi motivasi kita ke sekolah itu apa. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Strategi apa selama ini yang Anda terapkan untuk menanam disiplin positif pada murid Anda? Bagaimana hasil dari perilaku murid-murid Anda? Jadi kita di sini lebih tahu, lebih memahami kira-kira peserta didik kita ke sekolah ini apakah sudah motivasi eksternal atau internal? Atau jangan-jangan murid kita ke sekolah itu semua motivasi internal. Nah, apabila motivasi yang ketiga tadi belum muncul dalam diri peserta didik kita, disinilah tugas kita sebagai guru untuk memunculkan motivasi yang ketiga, yaitu dia menghargai diri sendiri dan orang lain. Di sini kita lihat tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi orang yang inginkan bagaimana? Menjadi orang yang kita inginkan menjadi lebih baik dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi dengan dia menunjukkan sikap-sikap dengan nilai kebajikan yang baik, artinya murid ini dia lagi menunjukkan bahwa kedepannya dia seperti itu. Jadi apapun yang kita kerjakan saat ini menunjukkan kebaikan, berarti kita lagi menciptakan, ya, kita lagi menumbuhkan pribadi baik ke depan anak didik kita menjadi seperti apa. Jadi kalau pendidikan ini dia berkelanjutan, misalnya pertama dari PAUD, ya, kemudian SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, berarti dia selalu dalam proses pendidikan. Setiap dia dalam proses pendidikan, berarti nilai-nilai ini terus bertanam dalam diri peserta didik kita. Makanya di sini kita sebagai guru tunjukkanlah, ya, berilah contoh yang baik kepada peserta didik kita supaya untuk menumbuhkan nilai-nilai yang baik kepada diri peserta didik. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi dengan dia tertanam motivasi yang ketiga, dia nanti saat dia tumbuh ke depannya menjadi seperti apa, dia itu tidak mengharapkan hadiah atau dia takut karena hukuman ketika dia berperilaku. Dia tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, ini harapan kita nanti, ya, peserta didik kita tumbuh dengan rasa hormat, ya. Bukan hanya menghormati orang lain, tapi dia menghormati dirinya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini kita bisa lihat kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, kita lihat di sini kebutuhan dasar kita apa saja, ya. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia ada 5 kebutuhan.
hidup. Survive, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Itu merupakan 5 dasar kebutuhan dasar hidup manusia, baik itu untuk kita maupun murid kita. Nah, kebutuhan, jadi apapun tindakan yang dilakukan oleh murid kita di kelas, perilakunya ini kalau dia nanti menyimpang perilakunya, ini salah satunya dia kebutuhan dasar dia itu tidak terpenuhi. Salah satu dari kebutuhan dasar tadi, misalnya peserta didik kita saat datang ke sekolah dia ngantuk, di ruangan dia tidur. Itu jangan kita sebagai guru datang dengan hanya langsung marah. Kita tanyakan dulu kepada murid kita apa penyebabnya. Kita lakukan komunikasi yang baik, dialog. Kenapa dia tidur terkantuk-kantuk ya, tertidur di kelas? Bisa jadi pemenuhan kebutuhan hidupnya yang tadi untuk bertahan hidup dia belum dapat. Misalnya makan. Bisa jadi dia dari semalam tidak makan, atau dari pagi waktu datang sekolah dia tidak makan, sehingga dia tertidur di kelas. Ataupun peserta didik kita di sekolah itu dia mengambil makanan lainnya. Bisa jadi makanan yang dia bawa itu aja di rumah sehingga dia bosan. Ya, jadi membuat perilaku yang menunjukkan nanti bahwa apapun yang dilakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Jadi seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu. Jadi apapun yang dilakukan itu punya tujuannya. Jadi nanti kita lakukan dialog ya, komunikasi yang baik kepada peserta didik. Jadi sebagai guru ini tugas kita bukan dibilang berat. Jadi tugas kita ini banyak ya, apalagi terhadap peserta didik kita yang bukan 1-2 orang. Jadi apapun berlaku peserta didik kita jangan kita biarkan. Kita tanya. Jadi jangan kita biarkan, karena kalau pembiaran yang salah itu akan tumbuh menjadi karakter yang salah. Jadi bagi anak apabila dia salah, tidak dinasehatinya, tidak diberi nilai-nilai kebajikan tadi, itulah yang dianggap dia itu benar. Jadi seandainya kamu dewasa itu benar mengerjakan apa? Karena kita membiarkan. Jadi makanya setiap murid melakukan sesuatu yang memang tadi tidak sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yang tadi banyak dimensinya, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, itu harus ada dialog atau komunikasi pada peserta didik. Ya, caranya nanti ada caranya ya, yang bisa lebih lanjut di materinya bagaimana kita cara melakukan komunikasi dialog dengan peserta didik kita. Dasar manusia, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi bisa saja salah satu dari kebutuhan kelima ini ada gagal dipenuhi. Misalnya kita seorang guru ya di kelas, di sini ada kebebasan. Kita beri kebebasan kepada murid kita untuk menggali kreativitasnya. Misalnya kita kalau hanya mengajar, misalnya ada memang pelajaran yang menuntut di situ melakukan kerja kelompok, tapi kita hanya memberikan ceramah, jadi murid itu terasa bosan. Dengan dia bosan itu dia membawa ributan atau tertidur mungkin ya. Jadi kita jangan menyalahkan murid, kita cari dulu penyebabnya. Jadi sebelum kita bersikap menghakimi peserta didik, lebih baik guru ini kita melakukan introspeksi diri sendiri dulu. Apakah kita sudah melakukan kewajiban dan tugas kita dengan baik kepada murid? Karena tujuan kita di sini adalah membentuk karakter peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila tadi walaupun dimensinya di situ cuma 6 ya, tapi di dalamnya isinya sangat banyak sehingga menemukan nilai-nilai kebajikan yang baik kepada murid kita. Di sini ada kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa kadang-kadang murid kita di rumah sekolah dia kan kalau kita bilang dia bertindak di luar nalar kita, dia berbuat sangat lewat. Bisa jadi dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang ya, dari keluarganya, ataupun dia tidak diterima di lingkungannya. Makanya kita kan sekarang murid-murid kita di sekolah sekarang kita kan sudah tidak terbatasi ya, tidak membatasi bagaimanapun keadaan murid kita sekarang saat diterima masuk sekolah. Jadi di sini peran kita sebagai guru, bagaimana murid yang tadi boleh dikatakan berkebutuhan khusus misalnya, itu bagaimana dia jangan sampai dibunuh oleh kawannya. Itulah yang kita tanamkan kepada peserta
manusia, ya, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, ya, keadaan rumahnya, makanan, ya, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduktif termasuk untuk tetap bertahan hidup. Jadi seperti yang saya tadi sampaikan, di sini termasuk dari rasa aman, ya. Jadi apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, misalnya tadi saya katakan dia tidak sehat, ya, mungkin dia akan menunjukkan perilaku bagaimana nanti, misalnya seperti tadi contohnya anak tidak makan bisa tertidur, dia tidak sehat mungkin bisa tertidur. Itu berarti perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik kita bisa jadi kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Kemudian kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, ya, kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya nanti ke depan, kebutuhan psikolog, ya. Jadi rasa diterima ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayang, diterima, meliputi akan hubungan sosial, jadi diterima dia di masyarakat, ya. Kemudian memberi dan menerima kasih sayang. Nah, dia berhak mendapat kasih sayang dan juga dia berhak memberi. Kemudian kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kadang-kadang kan kita saat anak-anak berkolaborasi di kelasnya, duduk dalam berkelompok, ada salah satu kadang-kadang dari anak kita itu dia tidak terima di kelompoknya. Bisa jadi kita atau penyebabnya mungkin dia kurang aktif ataupun tadi ada hal-hal yang lain. Jadi sehingga dia merasa terasing. Nanti dia apabila ini diterima, ini akan muncul perilakunya nanti dia menunjukkan bahwa dia butuh, ya, dikasih dan diterima oleh teman-temannya. Di sini terhubung dengan orang lain, ya, ada seperti diterima oleh teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Bisa jadi di sini karena ada binatang peliharaannya, kemudian apabila dia bergabung dengan kelompoknya maka dia tidak diterima ataupun diajukan oleh teman-temannya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Banyak kadang-kadang peserta didik kita karena gurunya memberi pembelajaran mungkin menyenangkan bagi dia, itu dia merasa senang belajar dengan guru tersebut. Jadi sebaiknya memang kita guru, ya, buat pembelajaran yang memang kita disukai oleh peserta didik kita. Bagaimana kita menjadi guru yang memang ditunggu oleh peserta didik kita. Jadi bagaimana kalau kita tidak hadir, dia merasa mencari kita. Itu yang mungkin akan kita bentuk, ya, pada peserta didik kita. Jadi kebutuhan ini sangat penting, ya, untuk dilaksanakan, kita perhatikan dalam pembelajaran kita. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atau atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, bisa kompeten, diakui dan dihormati. Jadi ini bisa kita ambil satu contoh mungkin di kelas. Misalnya ada di kelas satu anak yang dia ditakuti oleh anak yang lain. Nah, dia itu lagi menunjukkan bahwa dia lagi melakukan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Mungkin dia merasa hebat. Jadi dia di sini lagi berperilaku untuk diakui. Nah, ya. Jadi dia menunjukkan perilaku penguasaan. Nah, ini kalau yang contohnya pada peserta didik kita, ya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar berikutnya adalah kebebasan, ya, kebebasan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh lain dan senang mencoba hal baru. Nah, di sini kita memberi kebebasan dalam proses pembelajaran kepada murid, dia untuk menggali yang saya katakan tadi potensi yang dimilikinya. Jadi jangan saat anak, ya, makanya kita
Arti merdeka di sini dia bukan berbuat seenaknya, ya, bukan berbuat semaunya, tapi dia bebas mengeluarkan ide-idenya. Itu dimaksudkan kebebasan di sini. Bukan bebas dia melakukan sesuatu sekehendak maunya, bukan. Jadi dia bebas di sini mengeluarkan ide-ide, pendapat-pendapatnya untuk dimunculkan dalam proses pembelajaran. Jadi apabila kita melihat anak-anak yang dia menyenangi sesuatu, dia itu sangat tekun belajar. Kita boleh lihat anak-anak seumur di SMP, apabila dia menyukai sesuatu, dia akan terus melakukan sehingga dia lupa waktu. Ya, sehingga kenapa dia menyukai? Jadi bagaimana kita seorang guru membuat anak menyukai apa yang dia lakukan. Jadi ini tugas kita bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menyesuaikan dengan kebutuhannya, ya. Kebutuhan, minat dan bakatnya. Inilah dikatakan dengan pembelajaran tadi berdiferensiasi. Kemudian kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, ya. Jadi kebutuhan dasar manusia berikutnya itu kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bisa dengan bermain, ya, berkumpul dengan lawan, tertawa, ataupun kita melakukan sesuatu yang hobi kita, ya, yang membuat kita senang. Mungkin ada orang sebagian senang dengan jalan-jalan, atau sebagian yang senang dengan berbelanja. Ini kita untuk peserta didik kita bagaimana menciptakan pembelajaran yang tidak monoton. Jadi di situ munculkanlah pembelajaran yang di situ bermain, ada bermain, ya. Jadi sehingga dia tidak bosan. Jadi coba kita bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, ya, betapa menyedihkan. Jadi belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi bagaimana kita guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bukan membosankan, ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Jadi jika dengan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, dia penasaran, ya. Penasaran ini setelah ketahuan ini nanti mau jadi apa lagi, ya, kan seperti itu. Jadi dia dengan merasa senang, dia menikmati apa yang dilakukannya, sehingga itu akan menjadi pembelajaran yang membekas di dalam hidupnya, bukan hanya di sekolah tapi itu ke depannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi dia akan sangat berkonsentrasi, ya, apabila itu apa yang kita berikan itu dia senangi. Makanya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini dituntut guru untuk lebih memahami bagaimana karakter setiap anak. Jadi dengan kita bisa memahami karakter dari setiap anak, kita bisa mampu memahami kebutuhan bagaimana yang kita berikan untuk dia saat proses pembelajaran agar dia berkonsentrasi dalam menerima pembelajaran yang kita berikan. Jadi dia akan aktif di kelas. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, ya. Suka berburu, suka melucu dan suka menggemaskan. Maka saat mereka bertingkah laku buruk pun mereka masih terlihat lucu. Kadang-kadang, ya, kalau kita lihat pada peserta didik kita ada sesuatu mungkin yang dia buat itu dia tuh masih udah besar kok masih main seperti itu. Padahal dia itu lagi menyukai sesuatu yang seumur dia. Kita juga pernah seumur dengan dia. Mungkin orang guru laki-laki lebih memahami karakter tahap tumbuh, ya, yang laki-laki, dan yang guru yang perempuan bisa memahami lebih dari karakter perempuan. Nah sekarang kita sebagai guru dituntut untuk bisa memahami bagaimanapun keadaan peserta didik kita, baik laki-laki maupun perempuan. Saya rasa yang tadi 5 kebutuhan dasar hidup manusia ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kita sebagai guru harus lebih bisa memposisikan diri kita untuk memahami perilaku-perilaku yang muncul pada peserta didik kita. Jadi jangan terus menghakimi murid kita, jangan terus kita marah-marah, tetapi cari dulu penyebabnya mengapa dia berperilaku seperti itu. Jadi ini tugas kita sebagai guru untuk mengarahkan, meyakinkan dia bahwa perilaku kalau itu baik tingkatkan, kalau itu memang kurang baik, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dibagikan, itu kita tuntun, ya, tuntun dia supaya menjadi lebih baik. Baiklah, selanjutnya itu posisi kontrol guru.
Posisi kontrol guru ini adalah posisi kita. Nanti kita lihat di mana posisi yang telah kita lakukan. Ya, Dian Jansen mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat kepada murid, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Jadi melalui serangkaian riset berdasarkan teori kontrol posisi guru ini, ada 5 posisi kontrol diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol bagi dirinya sendiri atau untuk muridnya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol sebagai pengukur, membuat rasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, kemudian posisi sebagai pemantau, kemudian posisi sebagai manajer. Nah, nanti kita lihat di sini ciri-cirinya kita masuk di mana ya, di posisi mana? Apakah kelima-limanya atau ada 2 atau 3 atau 1 ya? Di sini ada 2, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini merupakan posisi kontrol guru yang dianggap identitasnya gagal. Ya. Kemudian di sini ada posisi sebagai teman, pemantau dan manajer. Ini adalah identitas sukses. Tapi ini kita lihat nanti dia bertingkat. Kita sekarang di posisi mana? Di posisi gagalkah atau kita sudah sukses? Apabila kita belum pada posisi identitas sukses, karena ini proses lagi belajar, jadi kita bisa berpindah nanti di posisi mana ya? Nah, kita lihat di sini posisi kontrol guru, ya. Di sini ada kasus, ya. Ada kasus ini, ada ciri-cirinya. Nanti posisi kontrol ini nanti saat kita bertingkah berperilaku itu bagaimana? Di sini Adi terlambat hadir ke sekolah. Apabila posisi kontrol guru sebagai pemantau. Posisi kontrol guru ini sebagai pemantau tadi kalau kita pada lihat pada posisi guru ini dianggap sudah posisi yang tidak gagal ya. Kemudian ini ada satu lagi posisi guru sebagai kontrol manager ya. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Di sini ada dialog tadi Adi sama adik sekolah. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan kepada saya Pak untuk mengejar tugas yang baik. Itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Apakah kamu akan hadir tepat waktu lagi ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Jadi di sini akan memunculkan dialog apa penyebabnya dan mencari solusinya. Nah, jadi pada posisi manajer ini membangun komunikasi, mencari tahu penyebab, kemudian memberi jalan keluar. Pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati tersebut menekankan pada keyakinan seseorang sehingga akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kita munculkan dari keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang sudah termotivasi dari dalam diri. Jadi nilai-nilai kebajikan yang universal tadi yang kita sebutkan di awal. Dalam pembentukan visi sebuah institut atau sekolah, keyakinan kelas terlebih dahulu perlu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting bagi institut tersebut agar dapat mencapai tujuan mulia yang kita citakan. Nah, karena kita di sini membuat keyakinan kelas siswa, kita sesuaikan dulu dengan kebutuhan. Apakah itu kebutuhan kelas, sekolah, maupun dalam kebutuhan setiap mata pelajaran kita. Jadi kita boleh membuat keyakinan kelas kita sesuai dengan keyakinan kelas itu mau kita bawa kelas itu mau bagaimana. Jadi kita buat dulu keyakinan. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh guru dengan murid, ya, bukan hanya untuk muridnya saja, tapi guru-gurunya juga ikut dia dalam keyakinan kelas tersebut. Mengapa bukan aturan? Kalau aturan itu yang membuat sepihak, guru atau sekolah. Jadi terus diterapkan. Kalau keyakinan kelas
berdua dengan bersama-sama dengan murid. Jadi saat dalam pelaksanaannya itu murid kalau sudah membuat keyakinan kelas itu sudah diyakininya, dengan hal-hal kebajikan. Jadi bahasa dari keyakinan kelas ini jangan bertele-tele. Karena dari misalkan tadi ada salah satu nilai keyakinan kelas misalnya saling menghormati. Untuk membuat keyakinan kelas bahasanya diawali dengan kalimat positif, jangan ada bahasa jangan. Jangan buang sampah sembarangan, tidak boleh pakai kata jangan. Ya, pokoknya tidak diawali dengan kata-kata negatif, tapi awali dengan kata-kata positif. Seperti saya contohkan tadi, misalnya menghormati guru, menghormati teman. Artinya dia tidak melakukan sesuatu perbuatan yang membuat kawan di kelasnya terganggu, ya. Jadi banyak pernyataan yang nanti kembali ke nilai-nilai kebajikan. Jadi misalnya kita buat nilai kebajikan tidak membuang sampah sembarangan. Nilai kebajikan apa yang terkandung di dalamnya? Kita tanyakan kebersihan. Jadi kebersihan tidak hanya mesti di kelas, kebersihan diri, ya, kebersihan di dalam kelas, di luar kelas, kerapian dia. Jadi itu nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas dulu, kita itu memaparkan dulu. Kita dulu beri kita beritahu kepada murid kita apa itu keyakinan kelas, itu apa keyakinan kelas, ya. Jadi hanya bukan pertama-tama masuk ke kelas langsung membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bukan hanya tugas dari wali kelas, ya, guru juga bisa melakukan keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas kita buat ini sejalan dengan peraturan yang berada di sekolah, ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya, yang lebih rinci dan konkret. Nah, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kalau kalimatnya negatifnya di sini contohnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya jangan berjalan di kelas atau koridor. Berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi tidak diawali dengan kata-kata jangan. Kenapa tidak diawali dengan kata-kata jangan? Kita kan biasa ya pada anak di rumah atau anak murid, nah jangan ke jalan, ya. Jangan main di jalan. Yang dilakukan anak-anak main di jalan. Jangannya dia lupa, terabaikan. Misalnya anak-anak main di tempat naik turun tangga. Kita bilang nak jangan naik tangga. Tapi kita membuat kalimat nak main di bawah saja. Karena yang ditangkap jangan naik tangga. Itu naik tangganya yang ditangkap. Jangannya dia tidak ingat, terabaikan. Jadi menggunakanlah kalimat positif. Atau jangan diawali dengan kata tidak, ya. Jadi awalilah dengan kalimat yang positif, yang simpel dan mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan kita buat nanti satu dinding penuh, ya. Tapi buatlah poin-poin yang memang berhubungan dengan sekolah. Yang misalnya kebersihan, ya, menghargai, menghormati, kekompakan, ya, itu nilai-nilai kebajikannya. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan kita buat keyakinan kelas seperti saya katakan tadi harus sesuaikan dengan lingkungan kita. Misalnya kalau itu lingkungan lain, buatlah sesuai dengan lingkungan lain. Jadi itu mudah diingat. Jadi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita sebelum melakukan keyakinan kelas, mungkin kita bisa duduk seperti ini, ya, mencurahkan pendapat, ya, bentuk kalimat-kalimat pernyataan. Nanti kalimat-kalimat ini kita kumpulkan, kita buat satu keyakinan kelas. Kalau kalimatnya sama, misalnya saling menghargai teman, menghargai orang lain, kalimatnya sama, berarti itu nanti kita buat keyakinan kelasnya menjadi saling menghargai. Jadi kalau ada nanti siswa di kelas ada 20, bukan 20 keyakinan kelasnya, bisa jadi cuma 5, 6 atau 7, dan sesuai dengan kebutuhan kelas itu sendiri. Ini ada contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 8, ya. Pertama saya minta kepada siswa untuk membuat pernyataan-pernyataan yang mereka yakini, ya, baik untuk di kelas dalam proses pembelajaran. Jadi sebelum saya meminta pernyataan kepada peserta didik, itu
Itu saya beri dulu pemahaman untuk apa keyakinan kelas, apa manfaatnya keyakinan kelas, apa keyakinan kelas itu, bagaimana kata-katanya untuk menyusun keyakinan kelas ya. Setelah saya paparkan itu, setelah mereka memahami, baru saya minta saya bagikan kertas pada anak-anak untuk menuliskan keyakinan dan keyakinan apa yang menurut mereka baik untuk di kelas. Setelah mereka buat itu, saya minta mereka tempelkan di papan tulis. Kemudian saya suruh baca lagi satu persatu kepada murid sehingga murid yang lain mendengarkan. Kemudian baru kita ambil kesimpulan keyakinan apa yang mau kita buat ya, sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Setelah itu baru dibuat, ditempelkan di kelas dalam bentuk potongan-potongan kertas kecil sehingga selesai. Kemudian kita tempelkan di dindingnya yang mudah terjangkau, mudah dibaca oleh peserta didik. Jadi mereka sendiri yang mengerjakan, mereka sendiri juga nanti yang melaksanakannya. Jadi kita beri pemahaman. Jadi bagaimana supaya keyakinan kelas ini yang sudah disepakati tidak lupa, ya, selalu kita ingatkan. Ya, selalu kita ingatkan. Apapun, jadi keyakinan di kelas ini bukan hanya sebatas kita tempel saja sebagai hiasan di liburan. Jadi kita sampaikan kepada peserta didik bahwa keyakinan kelas yang kita telah buat ini betul-betul dijalankan. Ya. Jadi insya Allah kalau kita sudah terapkan seperti itu, karena ini kan baru beberapa hari yang lalu juga saya buat, saya juga tidak. Itu di kelas 8 saat saya masuk, Bapak tidak ada lagi sampah. Karena saya katakan, apa konsekuensinya yang kamu lakukan apabila kamu melanggar? Jadi konsekuensinya mereka sendiri juga yang mau. Kita sepakati juga. Jadi kalau mereka membuang sampah di kelas, siapa yang membuang itu yang memungut. Kalau dia terlambat datang ke sekolah, kita kasih sama-sama solusinya. Nanti ada pembelajaran berikutnya. Inilah salah satu bentuk keyakinan kelas yang telah saya buat di kelasnya. Terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, sebelum kita melaksanakan segitiga restitusi itu sebelumnya kita buat dulu keyakinan kelas. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Nah, saya pemahaman dengan segitiga restitusi ini baru saya dapatkan juga di saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Dulunya saya tidak tahu, saya hanya tahu hukuman ya, konsekuensi. Jadi dalam penjelasan konsekuensi apa yang kita berikan pada anak-anak, rupanya ada yang lebih baik lagi yaitu segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada langkah-langkahnya. Jadi segitiga restitusi ini ada tahapannya. Pertama, langkahnya adalah menstabilkan identitas, ya. Kemudian ada validasi tindakan, kesalahan, kemudian ada menanyakan keyakinan. Lebih kurangnya seperti ini gambarannya. Namanya aja segitiga restitusi, bentuknya seperti segitiga. Jadi di bawahnya itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seorang guru ya apabila terdapat permasalahan pada murid, ya bagaimana penyelesaiannya. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi pada satu permasalahan, kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan disiplin positif, memulihkan diri setelah berbuat salah, menekankan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari kenyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, jadi restitusi ini sendiri adalah menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka. Tadi kita sudah melihat kasus si Adi ya, si Adi yang terlambat datang sekolah. Saat dia terlambat datang sekolah, itu jangan terus kita hadik, kita beri hukuman atau semacam apa yang membuat dia merasa tidak nyaman, tetapi kita panggil si Adi mungkin ke ruangan yang terpisah. Jadi kita bisa bentuk dialog dengan si Adi untuk menumbuhkan karakter dia yang kuat. Jadi di situ kita dimulai pertanyaan, kita misalkan nanti ada ya di satu kasus ya,
kita buat restitusi komunikasi yang membuat dia menemukan sendiri solusi untuk mengatasi masalahnya. Misalnya seperti ini, dia datang terlambat, kita tanyakan, nah kamu datang terlambat ke sekolah hari ini? Ya Bu, dia kan jawab betul. Kita tanya, mengapa anak kamu datang terlambat? Apakah terlambat itu suatu kesalahan atau tidak? Kita yakini dulu, dia buat itu salah atau tidak? Salah Bu. Kira-kira kesalahan itu kita akuakannya dulu. Nah, semua orang pernah berbuat salah. Tapi sekarang tergantung bagaimana mana kita memperbaiki kesalahan tersebut. Kita yakini dia dulu. Kalau dia kita tidak yakini, dia nanti tidak mau bercerita. Jangan terus kita lagi. Kita yakini dulu. Nah, setiap orang pernah berbuat kesalahan. Ibu pun juga pernah berbuat salah. Tapi sekarang bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, setelah dia berbuat salah kita yakini, kita tanyakan lagi. Nah, kesalahan yang kamu buat itu melanggar keyakinan kelas tidak? Karena kan keyakinan kelas tadi datang tepat waktu, ya, disiplin keyakinan kelas tadi itu buat tanggung jawab, komitmen. Melanggar keyakinan anak kelas mana yang telah kamu langgar? Disiplin. Dan itu kita munculkan lagi pertanyaan. Disiplin itu penting tidak buat kamu? Penting Bu, dia jawab. Apa sih penting disiplin itu? Dia pasti nanti akan menjawab lagi, Bu, dengan disiplin saya tidak datang tepat waktu. Jawaban kan anak saya itu. Nanti kita buat di situ pernyataan. Betul, nah, dengan disiplin kita bisa menghargai waktu, kita bisa membuat pekerjaan tidak menumpuk, kita bisa menghargai orang lain, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kita munculkan. Kemudian kita tanyakan lagi, nah, karena kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang kamu buat, kira-kira bagaimana solusinya? Yuk kita pikirkan bersama. Kira-kira solusinya agar kamu tidak terlambat lagi. Kan dia tadi sudah mengatakan, nah, kira-kira apa sih alasan kamu kok telah datang terlambat? Ya pasti kamu kata, saya datang terlambat karena semalam saya telah tidur bergadang. Kenapa kamu bergadang? Saya main HP Bu. Nah, kita tanya, kira-kira kalau kamu bangun tidur telat main HP, apa solusinya? Dia nanti pasti akan menjawab. Yuk kita pikirkan sama-sama. Kita arahkan dia. Nah, dia jawab nanti. Jangan kita jawab. Suruh pikirkan sama peserta didik. Bu, saya tidak akan tidur telat lagi Bu. Saya tidak main HP lagi Bu. Nah, nanti kita yakinkan. Benar. Usaha kamu itu sudah sangat baik. Nah, kamu sudah menemukan solusinya. Mudah-mudahan kamu bisa menerapkannya dan tidak terulang lagi besok. Jadi si murid dia sudah menemukan solusinya, sehingga saat dia kembali ke kelas dia dengan pikiran yang tenang. Ini jangan setelah kita panggil pulang dia masuk ruangan dia tendang meja, karena saya posisi kita sebagai guru. Nah, dengan restitusi ini membuat murid bisa dia kembali ke kelas dengan keadaan yang lebih baik, dengan karakter yang kuat, karena sudah kita tanamkan tadi pada saat restitusi. Nah, untuk restitusi ini sendiri ini bukan pada kasus-kasus yang berat. Misalnya ada orang merusak, ya, untuk berganti, mungkin provokasi lagi dengan orang tua. Nah, apabila restitusi ini yang kita jalankan ini kesalahannya berulang-ulang, ya kita harus berkolaborasi juga dengan orang tuanya, tidak hanya cukup dengan murid. Jadi selain kita berkolaborasi dengan murid, ya, membangun dia karakter dia kembali lebih kuat, tapi kita juga membuat hubungan kolaborasi bisa dengan guru, ya, dengan orang tua muridnya. Dengan mengubah identitas anak dari yang gagal, karena dia melakukan salah menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sering mencari perhatian anak yang sedang mengalami kegagalan. Apabila anak di rumah sekolah banyak dia mencari perhatian, berarti dia gagal dalam perilakunya. Bisa saja dia perilaku di rumah terbiasa, ataupun dia tidak ada yang membimbing di rumah, taruhlah yang ada orang tua dan sebagainya, ataupun karena pengaruh lingkungan, ya. Maka kita akan tetap membuat dalam posisi gagal. Apabila kita tetap membuat anak itu dalam posisi gagal, maka dia akan terus gagal. Makanya kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang membangun motivasi dia lagi untuk berbuat baik ke depannya. Jadi seperti yang tadi saya tutup kalimat, nah berbuat salah itu tidak apa-apa, kan? Manusiawi, tapi yang terpenting bagaimana kita memperbaikinya. Jadi kita bawa si anak, kita membuat dia
berpikir untuk bisa menggali perubahan dari dalam diri dia sendiri. Itu pada tahap menstabilkan identitas. Kedua yaitu kualifikasi tindakan yang salah. Ya. Menurut teori kontrol tadi, semua tindakan manusia itu baik dulu itu ada tujuannya. Ya. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih dulu lagi. Misalnya ada anak-anak tadi kan marah di kelas, atau dia ribut gara-gara kawannya mencontek pekerjaan. Kita tanya, "Nak, ibu dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu lagi berantem ya sama si A." Dia pasti menjawab, "Iya bu." Nah, kira-kira apa alasan kamu? Ya, ataupun dengan kalimat dulu, "Nah, kamu berbuat itu melanggar aturan tidak?" "Melanggar bu." Nah, kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Dia sudah mengungkapkan nanti alasannya. Kita kuatkan, "Bu, dia nyontek pekerjaan saya bu, PR saya." "Oh begitu," kita katakan. Nah, setiap orang pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita memperbaiki kesalahannya? Nah, udah itu kamu buat apa lagi sama si A? Apakah kamu memukulnya? Tidak. Untung kamu tidak memukulnya, melakukan hal lebih buruk lagi. Setelah seperti itu kita yakinkan, kita tanya, "Kamu menyesal tidak melakukan itu?" "Menyesal bu." Nah, tidak seperti itu. Nah, baru kita kembalikan ke keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Berarti dia melanggar, berarti itu tidak menghargai kawan atau tidak menghormati teman. Nah, kita tanya nanti, menghormati teman itu perlu tidak? Perlu bu. Nah, bagaimana? Coba kita pikirkan solusinya terhadap permasalahan yang kamu lakukan itu. Adakah jalan keluarnya? Dia nanti akan berpikir, "Bu, besok-besok saya kalau marah saya akan lebih sabar bu. Kalau ada kawan yang nyontek, saya akan lapor pada guru BK atau guru wali kelas." Nah, jadi dia sudah menemukan solusinya. Jadi besok dia tidak meluapkan lagi amarahnya itu terhadap kawannya. Dengan bersikap kasar terhadap kawannya. Berarti setelah dia menemukan solusinya, nanti kita katakan, "Baiklah, kamu telah menemukan solusinya. Kamu telah menemukan solusi dari permasalahan kamu. Kedepannya kamu bisa laksanakan apabila kamu besok marah, kamu harus lebih bersabar." Ya, jadi seperti itu kita kuatkan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ya. Jadi dengan menanyakan keyakinan kelas, jadi kita itu menggali motivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1, kemudian kita validasi di langkah 2, maka di langkah ketiga kita akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia yakini tadi di kelas. Ya, yang sudah disepakati. Pertanyaannya mungkin seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kalau itu memang dari keluarga, nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati, atau nilai-nilai keyakinan kelas mana yang telah kita sepakati yang telah kamu langgar. Jadi kamu menjadi orang yang seperti apa nanti. Nah, itu tergantung nanti permasalahannya. Mungkin kalimatnya lebih kurang seperti ini ya. Ini ada skenario penyelesaian masalah yang telah saya lakukan menggunakan 3 restitusi. Skenario penyelesaian masalah yang telah saya lakukan dengan peserta didik kita, yaitu dengan tahapan segitiga restitusi ya. Jadi kita selesaikan masalah secara dengan dialog ya, sehingga murid menemukan solusinya. Jadi dengan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi ini, membuat murid menemukan masalah dan jalan keluarnya, sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Maaf bu, karena suaranya tidak bisa nyanyi karena tidak ada ini ya, suaranya di laptop ya. Mungkin hanya itu sekilas pemaparan materi tentang budaya positif yang telah saya dapat di modul pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan ada publikasi hari ini bisa menjadi pembelajaran buat saya sendiri
sendiri dan bagi teman-teman mudah-mudahan kedepannya kita bisa memposisikan diri kita tadi di mana posisi kontrol kita, apakah kita posisi kontrol itu hukum di perasa bersalah ya, teman, pemantau atau manajer. Mudah-mudahan kita bisa beralih dari kontrol yang gagal menjadi pengontrol yang manajer ya. Walaupun proses itu mungkin agak sulit ya, dan keluar dari zona biasa, tapi bukan tidak mungkin kita bisa memperbaiki menjadi guru yang betul-betul menjadi contoh sebenarnya bagi murid-murid kita. Coba kita bayangkan lagi bagaimana perasaan peserta didik kita yang telah kita hukum, kita hati, mungkin dia sekarang sudah dewasa ya, itu akan terbawa dalam dirinya sampai dia besar ya. Mungkin kita tidak bisa meminta maaf lagi, tapi ini akan menjadi tertanam dalam diri dia ya. Ini bisa jadi perubahan untuk kita untuk kedepannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kita bisa melakukan sisi positif untuk sekolah dengan lebih baik lagi. Mari kita bekerja sama, berkolaborasi satu sama lain hingga visi misi sekolah kita ingin tercapai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saat ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kepada semua rekan guru yang telah membantu untuk tetap duduk di sini sampai kegiatan selesai. Saat ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aba Bakrin. Hari ini saya sangat senang belajar dengan Ibu Nasria tentang penyusunan keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas yang telah kami buat, saya menjadi lebih mengerti akan tanggung jawab, menghargai orang lain, dan kerjasama. Terima kasih Ibu Nas atas ilmu yang berharga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Aula. Hari ini saya sangat senang belajar keyakinan kelas bersama Ibu Nasriyah. Dengan keyakinan kelas, saya menjadi lebih memahami tanggung jawab. Saya akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Terima kasih Ibu Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.